Hadirin wal hadirat segenap undangan yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah. Sekadima akan disampaikan oleh Hadratul Habib yang mulia Al-Bagir bin Ali bin Yahya selaku pimpinan Majelis Rasulullah Jakarta. Kepada beliau waktu dihaturkan. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله wa sahbihi wa man walah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, kebanggaan hati kita, teladan kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita cintai para alim, ulama, para kiai, para sepuh yang hadir bersama, tokoh masyarakat yang hadir bersama, wabil khusus guru kita, murabbi kita Kiai Haji Muhammad Rawi Ibn Kiai Haji Rawi Munir Rawi, dan juga Kiai Nasir Ibn Kiai Haji Munir Rawi, dan keluarga besar sahibul haul almarhum almaghfurlah Kiai Haji Munir Rawi, dan para guru-guru, para asatidzah, para ustadzah, para sepuh. Kita doakan guru-guru kita semua, orang tua kita, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Semua jamaah yang hadir bersama, yang menyempatkan waktu hadir dengan jasad dan hatinya di tempat ini, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari peringatan haul di hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang sakit, Allah angkat penyakit kita. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang sedih, Allah bahagiakan hatinya. Barakah daripada sahibul haul almarhum almaghfurlah Kiai Haji Munir Rawi, yang juga kita bersama-sama hadir di sini mendoakan, mengirimkan hadiah-hadiah terbaik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk mereka yang sudah meninggalkan kita adalah doa dan istighfar. Mudah-mudahan setiap bacaan ayat Quran, zikir yang kita kumandangkan, doa yang kita panjatkan, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan pahalanya kepada beliau, dan Allah menjadikan rahmat yang terbaik untuk beliau, meninggikan derajat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di agenda setiap tahun demi tahun kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di majlis yang penuh barakah ini, di majlis yang insyaallah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah majlis haul ini kita yakin
kita tanamkan keyakinan kita, insyaallah majelis perkumpulan ini yang mengangkat setiap musibah, mengangkat setiap bala dari negeri kita, yang mengangkat setiap keburukan yang akan terjadi, dan insyaallah majelis yang seperti ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Insyaallah kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Dan hadirin hadirat, kita bisa lihat dari keberkahan majelis seperti ini, dikatakan oleh para ulama, majelis seperti ini nyata barokahnya dengan dua hal. Nyata barokahnya dengan dua hal. Yang pertama adalah himmatus syekh, semangatnya para guru-guru kita. Dan hadirin hadirat, kita saksikan bagaimana para kiai kita, para ustazah kita, ibu nyai kita, guru-guru kita semua dengan penuh semangat hadir majelis haul. Setiap tahunnya datang dari Madura sampai ke sini. Kalau ini tidak disebut semangat, disebut apa lagi? Sehingga majelis ini menjadikan majelis yang penuh barokah. Yang kedua adalah sidqun niyah tulab, sidqun niyah talib. Kita punya ketulusan di dalam niat kita. Kita murid punya ketulusan di dalam niat kita. Inilah yang menjadikan majelis seperti ini penuh barokah. Karena ketulusan para hadirin, para murid, Masya Allah, dari Basra yang luar biasa semangatnya, ketulusan hatinya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan penuh barokah. Dan apa yang kita hasilkan dari perkumpulan ini dua, insya Allah. Kita nggak keluar dari sini kecuali dua, di antara yang lain yang banyak. Yang pertama, insya Allah kita pulang dari tempat ini bertambah iman kita kepada Allah. Sebab kita memperingati haul, mereka guru-guru kita, para masyayikh kita. Memperingati haul mereka, orang-orang tua kita yang kita cintai, yang sudah meninggalkan kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan iman kita. Makanya diajak kita berzikir, ditalginkan zikir la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW yang menyatakan, jadidu imanakum akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian, kokohkan, kuatkan dengan apa? Dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita pulang dari sini insya Allah membawa cinta semuanya. Karena apa? Kita datang ke sini bawa cinta yang insya Allah kita saling mencintai. Kita berkumpul karena cinta dan insya Allah kita pulang membawa cinta. Hadirin hadirat, kita hidup di zaman yang mana banyak orang hidup di zaman ini, banyak menuntut mencintai tapi lupa untuk menuntut dicintai tapi lupa untuk mencintai. Kita hidup di zaman banyak orang menuntut dicintai tapi lupa untuk mencintai. Banyak orang menuntut mendapatkan kebaikan tapi lupa untuk memberikan kebaikan. Banyak orang yang menuntut ya akhlak dari orang lain tapi lupa kita untuk menunjukkan akhlak kita kepada orang lain. Inilah yang kita berada di zamannya. Sebagaimana Nabi SAW dalam Sahih Muslim ada berpesan kepada kita. Kata Nabi SAW, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir wal ya'tihi ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Nabi berpesan kepada kita, kata Nabi, siapa orang yang menginginkan, yang ingin, kepengen, apa kalau bahasa Maduranya kepengen? Iya itu ya. Saya nggak bisa bahasa Madura, bisanya cuman saya doang. Alhamdulillah, itu aja udah. Bisanya cuman itu. Siapa yang mau, siapa yang suka, dia diselamatkan dari api neraka, yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tujuan kita semua. Kita dalam hidup, menjalani hidup kita supaya apa? Supaya kita selamat nanti dari api neraka dan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Nabi pesannya? Falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir, maka datangkan kematiannya dan dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa artinya datangkan kematian? Persiapkan diri kita.
Karena kita semua pasti akan mati pada waktunya, pada saatnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Artinya apa? Jangan kamu mati dalam Islam, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita, menjaga amal soleh kita, sehingga datang kematian menjemput kita dan kita tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pesan yang pertama, beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sebab apa? Kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman yang ada disebutkan dalam satu hadis Nabi, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, fitnah akhir zaman itu sampai Nabi menyatakan yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang nanti di akhir zaman paginya beriman, sore harinya sudah tidak beriman. Bahkan kalau kata para masyayikh kita, ini zaman sebenarnya sudah berlalu, sudah mulai. Kita saat ini berada di zaman yang disebutkan oleh Nabi fistatan. Manusia itu akan terkelompok menjadi dua kelompok, fistah iman la nifaqa fi wa fistah nifaq la imana fi. Kita berada di masa, di zaman kelompok yang beriman, Allah kuatkan imannya, tidak lagi ada kemunafikan di hatinya. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua, fistah nifaq la imana fi, ada kelompok yang munafik, yang nifak, dan tidak lagi ada keimanan sedikit. Dan ini sudah mulai, zaman seperti ini sudah nyata. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggal dunia kecuali dalam beriman kepada Allah. Itulah harapan kita, itulah keinginan kita. Dan ketahuilah juga Nabi pesankan wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari kiamat. Sebab di akhir zaman juga salah satu fitnah akhir zaman itu, banyak orang-orang tidak beriman tentang hari kiamat. Mereka menjalani hidup mereka dengan asyiknya, dengan kehidupan di dunia, sehingga mereka lupa bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang tidak beriman dengan hari kiamat adalah salah satu tanda kemunafikan dan hancurnya keimanannya. Sampai disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam sifat penduduk surga, penduduk neraka. Penduduk surga tanya sama penduduk neraka, masalakakum fis saqar. Hei penduduk neraka, kenapa kalian dimasukkan ke dalam api neraka? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu inna lam nakun minal musallin. Kami orang-orang yang tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami orang-orang yang tidak mau bersedekah kepada orang miskin. Ini sifat penduduk neraka. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami orang yang senang kumpul-kumpul tapi tidak mengingat Allah, tidak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang tidak jelas yang bahkan melupakan kepada Allah taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami adalah kelompok orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang keyakinan. Apa keyakinan yang dimaksud? Kematian. Ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala, kisah penduduk neraka. Di antara mereka adalah orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Sekarang berapa banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Mereka menyatakan kehidupan di dunia dah kita jalanin dengan senang-senangnya, lupa bahwa setiap hal yang dilakukan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadirin hadirat, kita masing-masing punya kalender. Ada yang kalendernya mulai duluan, ada yang belakangan. Ada yang mungkin baru lahir kemarin. Ada yang mungkin baru lahir hari ini kalender kehidupannya. Tapi ingat, setiap hari dalam kalender kita ada perhitungannya di hadapan Allah. Setiap waktu dan saat kita lalui ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua ada jazanya di sisi Allah, ada balasannya. Makanya di antara pesan Nabi yang kedua, ini yang saya mau mengingatkan. Kata Nabi, siapa yang mau selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, persiapkan kematiannya dalam keadaan beriman pada Allah dan hari kiamat. Waliyatihi ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Perlakukanlah manusia
sebagaimana kamu senang diperlakukan. Ini pesan Nabi kita Muhammad. Wahai umat Nabi Muhammad, kalau kita nggak ikut Nabi Muhammad, mau ikut siapa lagi kita? Kita diajarkan oleh Rasulullah memperlakukan setiap orang sebagaimana kita senang diperlakukan. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain dengan hal yang kalau orang lain memperlakukannya kepada kita, kita tidak akan terima. Kita hidup di zaman yang seperti itu. Orang senang melakukan sesuatu dengan sekehendaknya, semaunya, apa sakarepnya, apa ya, tuh semaunya dia, ya apa kiai, karepnya dewe, betul ya, betul. Kita hidup di zaman yang seperti itu. Tapi lupa, kama tadi nutudan, apa yang kita lakukan pada orang lain akan berbalik pada kita sendiri. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita melakukan kebaikan kepada siapapun, jangan tanya siapa, jangan. Mau dia yang baik sama kita, mau yang tidak baik, maka kita, tugas kita untuk melakukan kebaikan kepadanya. Kita tidak akan pernah dipertanggungjawabkan, diminta sama Allah kenapa orang lain tidak baik sama kita. Tapi setiap dari kita akan dipertanyakan oleh Allah kenapa kita tidak baik kepada orang lain. Urusan orang lain tidak akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Tapi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita semua akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Maka dari itu, berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Rasulullah mengajarkan kita hal yang luar biasa, berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan ingat satu hikmah di dalam kebaikan, kalau kita melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita pasti kecewa. Karena kita dituntun untuk melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena makhluk. Kalau kita lakukan karena makhluk, kita kecewa. Contoh, kita berbuat baik dengan pasangan hidup kita, kita baik dengan istri kita, kita baik dengan anak kita. Tapi kalau kita lakukan bukan karena Allah, suatu saat anak kita atau istri kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati kita, kita kecewa. Kita berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan kaum muslimin. Kalau kita lakukan karena mereka, suatu saat mereka tidak balas kebaikan kita, kita kecewa. Dan katakan, saya baik sama dia tapi dia ngomongin saya di belakang. Saya sudah baik sama dia tapi dia jahat sama saya di belakang. Karena apa? Mohon maaf, karena ada kesalahan di dalam niat kita. Karena kalau kita melakukan kebaikan karena manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, kita tidak akan kecewa. Kita berbuat baik dengan istri kita karena Allah, kita berbuat baik dengan suami kita karena Allah, kita berbuat baik dengan anak kita karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, suatu saat anak kita tidak membalas kebaikan kita, kita kecewa. Tapi kalau kita melakukan semua karena Allah, bahkan andai seluruh di muka bumi ini tidak ada satupun yang membalas kebaikan kita, kita tidak akan kecewa karena kita melakukannya karena Allah. Allah akan membalas kebaikan kita. Dan balasan Allah jauh lebih indah. Balasan Allah jauh lebih baik. Maka kita perlu tanamkan dalam hati kita, lakukan kebaikan bukan karena orangnya, tapi karena siapa? Karena Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci. Nabi tidak mengajarkan kita untuk satu sama lain saling ribut dan berselisih. Kita hidup di fitnah akhir zaman yang banyak orang diajak untuk adu domba satu sama lain. Bahkan nggak kalah, ulamanya pun diadu domba. Sekarang kalau kita tidak menguatkan kesatuan dan persatuan kita, bagaimana kalau nggak rusak? Hancur. Kita perlu menguatkannya apa? Menanamkan rasa cinta kepada setiap orang. Ayo mulai sekarang lakukan kebaikan. Bahkan walaupun yang tidak berlaku baik kepada kita. Kita mendengar kisah-kisah dalam kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi dengan Abu Jahal, bagaimana Nabi dengan yang lainnya. Padahal yang lainnya jahat sama Nabi. Yang lainnya berperilaku buruk sama Nabi. Tapi indah ajaran Nabi. Nabi itu selalu melakukan kebaikan kepada siapapun. Sehingga itu menjadi dakwah yang luar biasa dari perjuangan akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya saya mengajak, ayo kita jangan melihat siapa orangnya, apalagi kalau bicara membenci. Mohon maaf, kita tidak boleh membenci siapapun, walaupun mungkin dia sekarang ahli maksiat.
Dia sekarang ahli maksiat. Apalagi yang bertugas dalam berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, dia tidak boleh memihak atau memilih satu sama lain, karena semua adalah medan dakwahnya di jalan Allah Ta'ala. Sekarang kalau kita milih, mau dakwahnya sama jamaah pengajian, terus bagaimana dengan orang yang bertato? Bagaimana orang yang di sana di pinggir jalan? Kemarin sore tepat, saya ketemu ada anak-anak pang yang taubat. Anak-anak pang di jalanan yang tatonya sebadan, itu taubat. Bahkan luar biasa, yang seperti itu punya hati yang luar biasa. Ketika kita mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyambut dengan baik. Kadang kita bingung, Pak, Bu, bikin pengajian yang hadir cuma 10 orang, tapi giliran anak pang bikin pengajian puluhan orang, ratusan orang bisa hadir. Bingung kita. Artinya apa? Mungkin dari ketulusan hatinya yang walaupun mungkin penampilannya tidak kita lihat baik, tapi hatinya mungkin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu menampakkan hati yang baik, sehingga apa? Membuat hasil, membuat samarah di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup berdampingan, tidak mungkin kita membawa satu sama lain caranya kita, maunya kita. Saya hanya ingin mengajak, ayo tebarkan kebaikan, lakukan kebaikan. Mungkin dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut menjadikan sebab turun rahmatnya Allah, sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu ada satu orang soleh, kaya raya. Dia buatkan tempat air minum untuk wakaf. Ini orang soleh, alim, ulama, kaya raya. Dia buat satu tempat air minum, diwakafkan. Jadi kalau orang-orang di Arab sana, ya kalau ada perjalanan tuh suka dibuatin tempat air minum. Kalau kita dulu dibuatin kendi. Jadi musafir kalau dalam perjalanan haus bisa minum air dari kendi. Kalau di sana sampai sekarang masih ada, bahkan disiapkan tuh tempat minumnya, dikasih dispenser. Jadi kalau mau minumnya dingin bisa. Sampai sekarang di kota Tarim masih ada. Diwakafkan dan ditugaskan satu orang oleh orang kaya raya. Ini bersihin tempat airnya. Tiap hari dibersihin biar airnya bagus, bersih. Siapapun yang lewat mau minum bisa minum. Tapi subhanallah, mohon maaf, ada satu orang gak suka dengan amalan orang kaya ini. Sehingga beberapa hari kemudian, setelah orang yang tugasnya membersihkan ini membersihkan, orang ini jahil, dia taruh kotoran binatang di dalam tempat air tersebut supaya airnya kotor, airnya bau, dan gak ada lagi yang mau minum. Besok harinya orang mau ambil air minum, airnya kotor, bau, gak ada yang minum. Sehingga petugas yang ditugaskan ini bingung, kok tumben air ini gak ada yang mau minum. Tiap orang yang berjalan di tempat tersebut gak ada yang ngambil air minum. Dilihat air minum ditinggalkan, lihat air minum tinggalkan, diperiksa ternyata airnya kotor. Oh, dibersihkan lagi. Setelah dibersihkan, besok harinya kotor lagi. Dibersihkan lagi, kotor lagi. Maka curiga si petugas ini, pasti ada orang yang jahil. Laporanlah dia kepada yang punya wakaf tersebut. Bilang, mohon maaf Tuan, ini tempat air minum kita kayaknya ada yang naruh kotoran, sehingga orang-orang gak ada yang mau minum lagi. Kata tuannya, kalau begitu kamu bersihkan. Setelah kamu bersihkan, kamu coba ngintip dari jauh, liatin malam ini, liatin mungkin ada orang yang sengaja naruh kotoran di tempat tersebut. Akhirnya apa? Ditaruhlah. Orang tersebut ngintip, betul ada orang lewat bawa kotoran binatang, dimasukin. Setelah dimasukin kotor airnya, dapatkan orangnya, ketemu orangnya, kenal orangnya, kenal orangnya siapa yang jahil ini. Sehingga apa? Laporanlah si petugas itu, Tuan, sudah ketemu, ternyata betul ada orang yang jahil, dia taruh kotoran di tempat air minum ini. Apa kata tuannya? Siapa orangnya? Fulan bin Fulan. Oh, si Fulan bin Fulan. Langsung beliau, ya Allah, marah enggak? Menghina, keluar cacian, makian enggak? Menghujat enggak? Menyalahkan enggak? Langsung dia malah introspeksi diri, mengatakan, ya Allah, mungkin kita kurang perhatian dengan si Fulan bin Fulan. Ayo sekarang kita pergi ke pasar. Diajak keluarganya semua pergi ke pasar, beli gandum, beli beras, beli minyak, beli apapun, dibawa ramai-ramai ke rumah si orang tersebut.
Sampai di rumahnya, diketuk pintu rumahnya, orang tersebut lihat, wah ini yang punya tempat air, wah ketahuan saya, kata dia. Saya ketahuan nih naruh kotoran. Ya ketakutan. Tapi apa, yang punya tempat air langsung datang bilang, mohon maaf, saya datang ke sini mau silaturahmi, mohon maafkan saya kurang perhatian, kekurangan saya untuk melihatmu, mungkin keadaanmu lagi sulit, keadaanmu lagi kurang, ini kami bawakan hadiah, ada beras, ada makanan dan lain sebagainya. Kira-kira dengan akhlak seperti ini berubah nggak hatinya? Berubah 180 derajat. Orang yang tadinya jahil, berbuat buruk, sehingga apa, hatinya berubah menjadi orang yang baik. Bahkan tiap malam ini orang yang bersihin tempat air minum tersebut. Yang biasa naruh kotorannya dia yang bersihin. Sebab apa? Akhlak. Sebab kebaikan. Mohon maaf hadirin hadir, mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang kurang. Kalau ada orang yang mungkin berperilaku buruk kepada kita, mungkin kurang perhatian kita kepada mereka, kurang akhlak kita kepada mereka. Kadang seringkali kita lupa. Sampai ada penelitian, Masya Allah, ini penelitian. Kalau orang kerja di kantoran, itu yang biasa dilihat siapa? Manajernya, direkturnya. Tapi mohon maaf, yang tukang bersihin kantor kira-kira dilihat nggak? Mungkin nggak dipandang, mungkin nggak dilihat. Sampai ada yang biasa ibu-ibu suka bersihin kantor, dia sampai menuliskan surat, saya kepengen gitu dilihat. Kadang kita itu kurang melihat orang-orang di sekitar kita. Kadang kita itu kurang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan bingung kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian, turunkan musibah. Sebab apa? Kita tidak punya perhatian, bagaimana Allah mau perhatian kepada kita. Jangan bingung kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, sebab kita menanamkan kebencian di hati orang, untuk satu sama lain saling bermusuhan, untuk satu sama lain saling bertikai. Jangan bingung. Habib Abu Bakar masyhur, beliau pernah mengatakan, salah satu tanda jika satu wilayah atau satu negeri yang mana diturunkan ujian bertubi-tubi, sebab apa? Coba cek, ketika itu pasti banyak orang-orang yang menanamkan kebencian. Sekarang berapa banyak orang nanamin kebencian di hati orang? Mereka benci dengan guru, benci dengan para habaib, benci dengan ulama. Ini nyata. Jangan bingung. Kalau ini sudah ditanamkan di hati orang, tumbuh kebencian satu sama lain, saling membenci, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menurunkan bala. Bahkan ketika terjadi beberapa musibah, gempa di mana-mana, itu sampai para ulama menyatakan, sebab apa? Sebab kebencian. Rahmat dalam hati sudah satu sama lain dicabut, diambil, dan ditanamkan, diisi dengan gantinya kebencian. Saya ingin mengajak hadirin hadirat, marilah kita tanamkan rasa cinta kita kepada siapapun. Demi Allah, saya hadir di sini kalau bukan karena cinta kepada para kiai, cinta kepada Basra, saya nggak hadir di sini. Saya sebenarnya hari ini musuhnya ke Jepara, bahkan disuruh jalannya dari pagi-pagi, ya, karena di sana acaranya Isya. Saya di sini belum jalan, pakai mobilnya juga udah nungguin di depan. Tapi demi Allah, karena saya cinta dengan para kiai, cinta dengan para ulama, dan ini yang diajarkan oleh orang tua kita, ini yang diajarkan oleh kakek-kakek kita, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Enggak, kita tidak diajarkan untuk membenci siapapun. Demi Allah saya sebutkan, berapa banyak mereka yang sekarang mencaci maki habaib atau menghina habaib atau merendahkan habaib. Saya pernah berjumpa dengan mereka dan saya pernah cium tangan mereka di antaranya. Rasa ta'zim yang diajarkan oleh guru kita, dan kita tidak pernah diajarkan untuk membalas apapun yang mereka katakan kepada kita. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Ini ajaran Rasulullah. Kalau kita nggak mau ikut Rasulullah, mau ikut siapa lagi? Makanya di akhir saya ingin mengajak, ayo, nih kurang berapa hari lagi masuk bulan maulidnya Rasulullah. Jadikan satu, tanamkan di hati kita. Kita ikuti Rasulullah. Standar hidup kita siapa? Nabi Muhammad. Kita ngikutin para kiai, kita manut dengan para kiai, para ulama. Kita manut dengan mereka, para guru-guru kita, sebab mereka ikuti jalan Nabi Muhammad. Kita cinta dengan para kiai, para ulama, sebab mereka lah yang mengajarkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mencintai para kiai karena Rasulullah. Kita mencintai ulama karena mereka pewaris Rasulullah SAW. Ini perlu kita tanamkan. Kita ikuti mereka karena mereka mengikuti Nabi Muhammad. Saya sampaikan, mohon maaf
Kalaupun ada habaib pun atau siapapun guru pun yang tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Karena kita mengikuti guru-guru karena mereka mengikuti jalan Nabi Muhammad, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Jadi standar hidup kita siapa? Nabi Muhammad. Jangan jadikan yang lain. Saya kasih dua contoh. Mohon maaf karena ini penting sekali. Contoh yang pertama dalam akhlak kita ikuti Nabi Muhammad. Banyak orang yang sekarang menyampaikan ajaran-ajaran dengan video-video yang mudah tersebar. Kalau hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah, lebih baik kita tidak mengikutinya. Contohnya apa? Berapa banyak sekarang orang menegur orang yang salah di depan umum. Dulu kalau kita salah di pondok pesantren, kita telat sholat, kita dipanggil ke kantor. Sini nak kantor. Kenapa kamu telat sholat subuh hari ini? Pernah nggak kita merasa kita ditegur di depan umum oleh guru kita? Ini pendidik. Mereka yang mendidik kita, mengajarkan kita. Karena Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menegur saudaranya dikala sembunyi, dia telah memperbaikinya. Siapa yang menegur saudaranya dikala ramai, dia telah merusaknya. Sama seperti bapak ibu punya anak bapak ibu nakal, terus ketahuan nakalnya lagi main sama teman-temannya. Kira-kira bapak ibu mau nggak omelin anak bapak ibu di depan temannya? Kalau kita mengomeli anak kita, marahi anak kita di depan temannya, kita telah merusak anak kita. Kita rusak anak kita. Kamu kenapa nakal? Kamu kenapa begini? Mungkin anak kita bilang, ayah kenapa tidak tunggu di rumah aja nanti? Atau kita jewer di hadapan temannya. Dan berapa banyak anak yang sakit hati kepada orang tuanya karena ditegur di hadapan orang banyak. Ini pelajaran penting dalam mendidik. Dan sekarang nyatanya kita hidup di zaman berapa banyak orang yang katanya ingin memperbaiki, yang katanya ingin membenarkan, tapi menegurnya sampai dibuatkan video, sampai dibuatkan podcast. Apa ini akan memperbaiki? Bahkan dibuatkan video, katakan untuk klarifikasi satu sama lain, untuk menyalahkan. Padahal kita kalau punya salah, saya pernah ada satu kata ucapan saya yang kata saya salah. Banyak kawan-kawan saya, masya Allah, ada diantaranya hadir di sini. Gus Zaini, dia negur saya dengan apa? WhatsApp, DM, nggak ada yang negur kita dengan komentar. Tapi berapa banyak yang negur kita sampai buat video? Apa yang harus kita selesaikan kesalahan kita? Kita datang, kita minta maaf. Kalau mohon maaf, sekarang kita hidup di zaman kalau ada yang salah buat video, terus yang di sana merasa tidak salah buat video lagi. Kira-kira selesai nggak? Nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Kenapa? Cara yang kita gunakan bukan cara Rasulullah. Ajaran yang seperti ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad. Nabi itu mengajarkan kita kalau menegur saudara kita, ajak berdua, ajak makan, ayo nasihati. Saya sayang kepada kamu, saya cinta pada kamu, maaf. Yang kamu lakukan ini salah. Kamu saudara saya, kamu teman saya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Itu yang pertama. Karena Nabi sempurna, yang menjadi standar hidup kita dunia dan akhirat. Bicara dunia juga standar kita Rasulullah. Bicara dunia standar kita Nabi Muhammad. Saya hanya kasih contoh. Nabi itu sudah menggambarkan dalam hidupnya untuk kita. Dikala senang, dikala sulit, dikala senang bersyukur, dikala sulit kita bersabar. Tapi banyak orang-orang kita yang tidak mau ikut standar Nabi Muhammad. Mereka asyik kalau melihat dengan handphonenya yang ikut standar artis yang kaya raya, yang pamer harta, pamer mobil, pamer kendaraan, pamer rumah. Sehingga apa? Tumbuh di hati keluarga kita, anak-anak kita rasa iri, kepengen kaya, kepengen sukses. Yang mohon maaf, kalau kita hanya kepengen kaya tapi lupa tujuan hidup kita, hancur. Tapi semua masing-masing punya kadar. Kita tidak bisa memaksakan diri, sebab kalau ada orang yang melihat orang kaya terus dijadikan standar hidup, saya mesti seperti dia. Nanti kalau Allah takdirkan rezekinya tidak seperti dia, dia akan memaksakan dirinya untuk seperti dia. Dan ini nyata, berapa banyak orang perempuan sekarang kalau pengen punya suami maunya yang kaya raya. Terus langsung bilang, oh artis fulana suaminya kaya raya, jadi artis. Dia artis boleh kaya raya, suaminya belum, suami kita belum tentu kaya raya. Tapi yang hebat yang bersyukur.
Mohon maaf, kalau kita menanamkan standar hidup, oh hidup yang senang itu hidup orang-orang yang kaya raya, hidup yang senang itu hidup orang-orang yang sukses dengan dunianya, hancur kehidupan kita. Tapi masing-masing, mohon maaf, contoh ibu punya suami, rezekinya masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Ada sehari mudah, ada sehari sulit. Ada yang dikasih rezekinya luas, ada yang dikasih rezekinya sempit. Kalau kita menjadikan standar hidup kita Nabi Muhammad, Nabi itu bagaimana di keadaan luas? Nabi itu sampai pernah punya satu lembah isinya pohon kurma. Satu lembah isinya pohon kurma. Tapi bagaimana bentuk syukurnya Nabi? Sampai ketika datang salah satu suku Arab mengeluh kekeringan, mengeluh kelaparan, Nabi SAW memberikan satu lembah semuanya untuk orang tersebut sedekah. Yu'ti wa la yakhaful faqr. Nabi itu sampai kalau bersedekah nggak takut fakir. Artinya apa? Senangnya bersyukur. Dan kita nggak katakan Nabi nggak mengalami masa sulit. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengalami masa sulit yang itu luar biasa. Sampai 3 bulan dapur Nabi nggak masak apapun. Sampai Nabi pernah perutnya diikat dengan apa? Diikat perutnya dengan batu. Tapi bagaimana sabarnya Rasulullah? Makanya mohon maaf para istri, saya mengajak, mengimbau, jangan lupa untuk bersyukur dikala suami kita senang. Jangan lupa untuk bersabar, berjuang dikala suami kita sulit. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Karena kalau tidak, kita memaksakan hidup, akhirnya kita jatuh dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Berapa banyak orang yang sekarang terikat dengan pinjaman online, utang. Pengen punya handphone, pinjam utang online. Pengen punya motor, pinjam hutang. Pengen punya mobil, pinjam hutang. Memaksakan hidupnya. Sehingga berapa banyak orang yang rusak. Kita beruntung, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada yang punya hutang. Kalau ada yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang kita pengen kaya simple, pengen kayanya instan. Sebab apa? Sebab itulah yang kita lihat standar hidup kaya, sukses, berhasil. Sehingga apa? Ada orang punya uang 50.000 sekarang naruh di handphone pengen dapat 50 juta main judi online. Betul apa salah? Berapa banyak? Dan ini saya katakan bukan sedikit loh, bukan jumlah sedikit. Uang, Masya Allah, kalau kita tabung itu yang paling indah. Insya Allah buat masa depan gitu. Tapi uang yang kita jadikan untuk judi online, memang nggak terasa. Insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang main judi online. Kalau ada yang main judi online, saya doain jempolnya nempel sama handphone. Kenapa? Mohon maaf. Itu satu orang kemarin cerita sama saya, uang yang sekarang muter di judi online itu 1 triliun. Tapi enggak, saya ada salah satu kawan saya di Magelang, itu cerita sama saya, dia pengusaha. Dia bilang, Habib, uang orang-orang kita Indonesia itu yang muter di judi online 48 triliun. Itu kalau ditaruh di Bank Raya, kaya Bank Raya. Betul. 48 triliun Pak Bu. Ya mohon maaf, makanya kita jangan bingung kalau dagang sepi. Orang lebih senang main video online daripada makan sate. Betul nggak? Padahal lebih enak makan sate Pak. Kenyang kita betul. Ini nyatanya. Sebab kenapa? Banyak yang menanamkan standar kehidupan seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap ikut Rasulullah. Ikut para kiai, para ulama kita yang selalu menuntun kita ke jalan Rasulullah. Mudah-mudahan majlis ini bawa barokah buat kita. Saya hanya ingin mengingatkan, ayo tetap jadi orang yang baik. Kita ikuti Nabi Muhammad. Kalau ada yang salah dari orang-orang yang tidak ikuti Nabi Muhammad, sudah kita tetap di jalan Rasulullah SAW. Bahkan kalau saya apa yang saya sampaikan pun bukan yang diajarkan Rasulullah SAW, nggak perlu didengarkan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita. Allah jadikan petunjuk buat kita, membuka mata hati kita. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala barokah. Kita memperingati haul masyayikh. Salah satu tanda bakti kita kepada guru kita, tanda bakti kita kepada orang tua kita. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya untuk kita dan untuk Indonesia dan untuk Madura juga, untuk Jakarta juga, Jabodetabek semuanya, dan semua Basra, semua alumni dan keluarga besar. Allah beri keberkahan.
Kalau kemarin-kemarin masa-masa sulit kita, mudah-mudahan setelah awal pulang dari sini Allah beri kebaikan kemudahan untuk kita. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah angkat masalah kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Bahwa dari Kiai, ya saya hanya pesan, lakukan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu kebaikannya apa yang bakal bawa kita masuk dalam surga. Mungkin senyum kita, sapaan kita kepada orang-orang itu bisa membawa kita masuk dalam surga. Bakti kita pada guru kita, bakti kita pada orang tua kita, mudah-mudahan itu juga menjadi jalan kita semua masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Hamdan yuwari ni'amahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalihi wa wajhihi 'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma taqabbal wa afsil bi mahdimatika wa judika wa karamika. Ala jami'i ma qara'nahu min kalami al-qadimi wa dhikrika al-hakim wa ma sabahna wa ba'dna wa halalna. Wa ma kabbarna wa ma sallayna wa sa'iru ma qara'nahu wa ma tasarrafna. ومثل ذلك ثواب إلى حضرة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والنبي والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأهل الطاعة أجمعين. وصلى على السلطان على أشد القادر لنا ولا شهد لا سمع لا شهد وإلى الهرمين وإلى ميهما وإلى سائر أهل الإسلام ولا جميع أشياخنا وشيوخنا والنصارى. صلى الله جميع مشايخنا صلى جدنا وخلق مساعد لنا وصلى الله خير الحقوي ولا كسور الرؤيا ولا كما تشاء ربي ولا جل وصلى الله على عبدنا وصلى الله على الرؤيا ولا الحقوي وصلى الله صاحب الخلق يا إيمان الرؤيا وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على فراسي مريض وصلى الله عليه وسلم ولا جمع رسوله وبرعه ويقل وقال وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مأواه وتكوره موضع من بلاد الجنان ولا تجعل قبره فرة من فتن النيران. اللهم اسل برحمته والمغفرة والشفاعة القبور من المسلمين والصحابة من النبيين. ارفع له الدرجات وكفر له السيئات وضاعف له الحسنات وادخله الجنة على غير الوحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير وأهل التقوى والاستقامة. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا بالإيمان وتوفنا الشهادة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا تقبل منا وعنا بأسرار الفاتحة.